Sekarang game udah bukan sekadar hiburan, tapi lebih ke ekosistem yang dirancang buat bikin pemainnya terikat secara emosional dan finansial. Lo udah masuk ke efek near miss, di mana lo merasa kayaknya gue hampir dapet. Padahal, emang dirancang biar lo terus coba lagi dan lagi. Itu tandanya lo udah masuk ke dalam ekosistem yang mereka buat. Game kayak eFootball tuh sebenarnya udah dirancang biar pemainnya selalu balik terus. Mereka kasih lo sedikit kesenangan di awal, tapi lama-lama jadi kayak rutinitas yang harus dijalanin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini gua akan podcast dengan ChatGPT AI Voice. Gitu teman-teman, gua akan bereksperimen podcast sama AI. Tapi sebelum itu gua akan mengulas sedikit. Di sini ada DM yang menarik teman-teman. Dari Abang 0855 EFOO Football mungkin ya. Tapi di sini gua manggilnya Bang Zero aja gitu ya. Karena awalnya 0. Nah, di sini kata Bang Zero ini katanya, "Halo Bang Gary, halo Bang, salam kenal. Sharing pengalaman nih," katanya. "Gua nonton YouTube lu Bang, dan ada salah satu statement yang relate sama gua, mungkin," katanya. Katanya kalau ada anggapan akun baru bakal hoki terus ke depannya berpotensi rungkat forever, mungkin gua contohnya, katanya. Jadi kalau ada akun baru terus hoki terus gitu, dapetin pemain-pemain yang bagus, itu akan berpotensi rungkat ke depannya. Ini contohnya si abang ini gitu, si Abang Zero ini gitu ya. Nah, di sini Abang Zero ini ngirimin foto squadnya. Nah, di sini kita lihat di sini squadnya. Oke, meskipun tidak sesuai posisi, tapi di sini kita bisa lihat pemain-pemainnya, teman-teman. Ya, ada Beckham. Ini banyaknya gratisan ya. Oke, banyaknya gratisan. Itu akun gua Bang, katanya. Dibikin waktu awal-awal Konami ngeluarin free Mbappe, Real Madrid, Van Dijk, sama Foden buat yang bikin akun baru. Oke, jadi ini relatif masih baru ya akunnya ya. Nah, katanya, kata Bang Zero ini, coba lihat bener-bener di situ Bang. Cuma doang kartu epic yang dapet dari sistem gacha koin. Sisanya kartu-kartu bansos semua. Betul. Ini doang, ini si doang yang dapet dari gacha koin ya. Sisanya ini banyaknya bansos gitu. Nah, di situ gua kaget dapet sekali klik 100 koin doang. Tuh, ini pergerakan AI Konami, teman-teman. Hihi. Nah, 100 koin ini. Setelah itu, kedepannya seperti yang terlihat di foto itu, nggak ada lagi kartu-kartu dari gacha koin, karena emang nggak bisa dapet sama sekali. Pakai trik atau nggak pakai trik itu tidak berpengaruh. Tuh ya. Normalnya teman-teman kalau akun umur segitu, kalau dijumlahin koinnya dari awal sampai sekarang pasti udah sekarung, tapi ludes tanpa jadi kartu epic satu pun. Tuh teman-teman, terakhir event gratisan Baleti sama Villa dan kawan-kawan, tiket sebanyak itu pun gak ada yang nyantol. Kasian si abang ini ya. Cuma Villa aja hasil dari penukaran bebas pilih. Tuh, ini senasib sama gua. Si abangnya senasib sama gua, dari tiket sebanyak gitu dikasih sama Konami event gratisan kemarin, nggak ada satupun yang nyantol bro. Wah gelo aja. Nah, terus di sini kata si Bang Zero ini, terakhir tadi sore akunnya gua jual. Sesuai foto di atas, dari koin 1.300 laku 75.000 katanya. Dah gua sekarang cukup mainin satu akun aja buat hiburan, tanpa pernah top up sekalipun. Ini si Abang Zero ini buang sial bro. Terkutuk akun Anda Bang Zero. Akun Anda terkutuk. Ampun. Nah, ini statement yang menarik. Nah ini teman-teman nih, kadang-kadang katanya gua renungin kalau kita sekarang ada di era game bukan lagi hanya bersifat menghibur, tapi juga mengaduk emosi para pemainnya teman-teman, menuntut materi, mengandung unsur-unsur pembodohan publik dan perjudian teman-teman. Game sekarang, kata Bang Zero itu, gak lagi dimainin buat ngisi waktu luang, tapi memaksa pemainnya untuk selalu memainkan game tersebut. Ini di sini gue setuju sih. Di sini nantilah kita bahas di sini teman-teman. Nah, orang selalu emosional karena berlomba-lomba menjadi yang terbaik di dalam game.
seperti sudah jadi suatu keharusan. Jadi maniak game ya teman-teman ya. Salam kenal Bang Gary, gua Zulumat yang komen di video YouTube lu. Bang Zul, berarti gua manggilnya bukan Bang Zero, Bang Zul. Salah. Sorry Bang. Makasih tuh. Udah kayak gitu. Di sini yang menarik perhatian gua, yang gua akan diskusi sama AI itu di sini. Statement yang kadang gua renungin kalau kita sekarang ada di era game yang bukan lagi hanya bersifat menghibur. Betul. Di sini tuh menuntut game ini tuh kita akan selalu login setiap hari ngerjain event, jadi seperti sebuah kita yang dipermainkan sama si game gitu. Iya nggak sih? Kalau nggak setuju tinggal komen aja lah di bawah. Bantu di like juga, bantu di share juga video ini teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung podcast aja sama si AI. Bagus? Kita bisa tukar ide dan analisis bareng. Lagi mau brainstorming soal apa? Di sini kadang gua renungin kalau sekarang kita ada di era game yang bukan lagi bersifat menghibur, tetapi juga mengaduk emosi para pemainnya, menuntut materi, mengandung unsur pembodohan publik dan perjudian. Game sekarang gak lagi dimainin buat ngisi waktu luang kita, tetapi memaksa pemainnya untuk selalu memainkan game tersebut. Menurut Anda seperti apa? Menarik banget sudut pandang lo. Sekarang game udah bukan sekadar hiburan, tapi lebih ke ekosistem yang dirancang buat bikin pemainnya terikat secara emosional dan finansial. Banyak game pakai mekanisme psikologis yang bikin kecanduan, seperti loot box yang mirip judi, sistem gacha, atau Battle Pass yang bikin pemain merasa harus terus main biar nggak ketinggalan. Di sisi lain, model bisnis free-to-play yang monetisasinya agresif juga bikin banyak game terasa lebih eksploitatif daripada menghibur. Bukan cuma soal duit, tapi juga waktu dan perhatian yang terus dikuras. Bahkan ada yang sengaja dibikin frustrasi biar pemainnya tergoda buat bayar demi progres yang lebih cepat. Kalau dipikir-pikir, game zaman dulu lebih simple. Beli sekali, main sepuasnya. Sekarang kita nggak cuma bayar uang, tapi juga dikendalikan pola bermainnya. Lo sendiri ngerasa dampaknya gimana? Gua sendiri sempet beberapa kali gacha dan top up ke salah satu game. Di situ gua mainin game bola untuk gacha dapetin pemain, tapi gua nggak dapet pemainnya. Itu sih udah kayak judi beneran. Lo udah keluarin duit, tapi hasilnya nggak pasti. Dan lebih sering bikin kecewa daripada senang. Sistem gacha emang didesain buat bikin pemain terus ngejar sesuatu yang hampir nggak mungkin didapetin tanpa keluar banyak uang. Rasanya kayak ditarik-tarik buat coba lagi, terus ujungnya malah rugi waktu dan duit. Gua penasaran, setelah ngalamin sendiri kayak gitu, lo masih main gamenya atau udah mulai ngejaga jarak? Gua masih mainin gamenya, tapi gua kenapa top up itu karena gua kepanasin sama temen gua yang dapet pemain yang gua incar dengan satu kali gacha. Begitu gua coba gacha, ternyata gua nggak dapet pemainnya dan akhirnya gua top up dan nggak dapet lagi pemainnya. Nah, ini nih salah satu trik psikologis yang dimanfaatin game. Mereka bikin lo ngelihat orang lain dapat sesuatu dengan mudah, jadi lo kepancing buat coba juga. Tapi di balik itu, sistemnya sebenarnya acak, dan seringkali lebih berat buat pemain lain dapetin hal yang sama. Lo udah masuk ke efek near miss, di mana lo merasa kayaknya gue hampir dapet. Padahal, emang dirancang biar lo terus coba lagi dan lagi. Lo sendiri setelah ngalamin ini, ada perubahan cara lo lihat sistem gacha? Masih kepikiran buat top up lagi atau udah mulai mikir 2 kali? Ya, dan sekarang ini, kalau kita ngomongin game sekarang ini kan memang semuanya hampir sistem gacha gitu ya. Kalau sistem gacha ini hampir seperti perjudian, kenapa pemerintah Indonesia diam saja? Tidak seperti negara-negara lain yang mungkin Anda bisa sebutkan yang menutup sistem gacha ini. Iya, sekarang hampir semua game pakai sistem gacha, karena ini cara paling efektif buat ngeruk duit pemain. Banyak negara udah mulai bertindak karena ngelihat ini sebagai bentuk perjudian terselubung. Contohnya Belgia dan Belanda udah ngeban loot box di game tertentu, karena dianggap melanggar hukum perjudian mereka. Jepang juga punya regulasi ketat soal kompu gacha, di mana game gak boleh bikin pemain harus ngumpulin banyak item acak buat dapetin hadiah utama. Di Indonesia, mungkin regulasinya masih ketinggalan.
Ada aturan soal perjudian digital, tapi gacha belum secara eksplisit diatur sebagai bentuk judi. Bisa jadi karena industri game dianggap masih nguntungin ekonomi, atau emang belum ada tekanan yang cukup dari masyarakat buat ngubah kebijakan. Kalau makin banyak yang sadar dan ngomongin ini, bisa aja kedepannya ada regulasi lebih ketat. Lo sendiri ngerasa perlu ada aturan yang lebih jelas atau gimana? Menurut gua sistem gacha ini kasihan untuk anak-anak kecil gitu ya, karena anak-anak kecil ini kan emosinya masih belum stabil, apalagi Anda tadi bilang game ini tuh menuntut psikologis kita gitu kan. Di sini kasihan anak-anak kecil yang ekonominya kita ibaratkan di pertengahan, kaum menengah, ini untuk top up ke game ini. Ya kalau orangnya mampu ya silahkan, tapi kalau orangnya pas-pasan gimana? Bener banget, anak-anak kecil tuh paling rentan kena dampaknya. Mereka belum ngerti soal pengelolaan uang, terus gampang kepancing emosi kalau ngeliat temennya dapat sesuatu yang mereka pengen. Apalagi game sekarang sengaja dibikin biar pemainnya ngerasa harus terus ngeluarin uang buat bisa bersaing atau dapetin sesuatu yang langka. Kasus kayak gini sering kejadian, di mana anak-anak ngabisin duit orang tua buat top up tanpa sadar konsekuensinya. Yang kasihan itu keluarga menengah ke bawah yang harus ngorbanin keuangan cuma buat sesuatu yang sifatnya digital dan gak ada nilai nyatanya. Sebenarnya ini tanggung jawab siapa menurut lo? Pemerintah yang harus bikin regulasi? Orang tua yang harus lebih ngawasin? Atau gamenya sendiri yang harus lebih transparan soal sistem gacha mereka? Menurut lo gimana? Gue balikin lagi pertanyaannya ke lo. Kalau gue lihat, ini harus jadi tanggung jawab bareng. Pemerintah udah seharusnya bikin regulasi yang ngatur transparansi sistem gacha, kayak wajib ngasih info soal peluang dapat item, atau bahkan ngelarang mekanisme yang terlalu mirip judi. Negara lain bisa, masa Indonesia nggak bisa? Orang tua juga perlu lebih sadar soal ini. Anak-anak harus dikasih pemahaman tentang nilai uang, dan gimana game bisa bikin mereka kecanduan. Gak semua orang tua ngerti cara kerja game modern, jadi edukasi penting, tapi yang paling besar sih tanggung jawab ada di developer game. Mereka yang bikin sistem ini, mereka juga yang bisa ngerem eksploitasi pemain, terutama anak-anak. Sayangnya, selama sistem gacha masih ngasih duit gede, mereka bakal tetap jalan terus. Jadi kalau nggak ada tekanan dari pemain dan kebijakan dari pemerintah, ya bakal susah berubah. Lo sendiri ada ide nggak? Kalau misalnya sistem gacha ini mau lebih adil atau dikontrol lebih baik? Kalau kita nggak ngomongin gacha, kita coba beralih topiknya ke yang lain tapi masih di dalam game. Ini kan game selalu menuntut kita, ibaratnya kita diobrak-abrik psikologisnya. Bagaimana menurut Anda, kenapa sampai bisa si game ini tuh mengobrak-abrik psikologis kita? Ini karena game zaman sekarang udah bukan sekadar hiburan, tapi juga eksperimen psikologis yang dirancang buat bikin pemain terus terlibat. Mereka pakai teknik manipulasi yang sebenarnya diambil di dunia perjudian, pemasaran, dan psikologi perilaku. Misalnya, game sering pakai sistem intermittent rewards, di mana hadiah dikasih secara acak supaya pemain tetap penasaran dan terus main. Ini mirip kayak mesin judi yang bikin orang berharap sekali lagi aja, siapa tahu dapat jackpot. Terus ada juga sistem FOMO, atau Fear of Missing Out, di mana event atau item eksklusif cuma muncul dalam waktu terbatas, bikin pemain ngerasa harus buru-buru main biar nggak ketinggalan. Selain itu, ada juga mekanisme progress yang sengaja didesain buat bikin frustrasi. Game awalnya gampang, terus makin lama makin sulit, tapi bukan karena tantangannya natural, melainkan biar pemain tergoda buat bayar atau grinding berjam-jam. Bahkan ada game yang bikin pemain merasa bersalah kalau nggak login tiap hari. Kayak dikasih daily rewards atau penalti kalau absen. Intinya, game sekarang tuh lebih mirip pekerjaan daripada hiburan. Karena pemain selalu dikasih tugas, target, dan tantangan yang bikin mereka terikat secara emosional. Lo sendiri pernah ngerasa kayak gini nggak? Kayak lo main bukan karena pengen bersenang-senang, tapi karena harus. Ya, itu yang gue rasain sekarang. Gue mainin game e-football ini, game bola ini, ibarat seperti sebuah keharusan gitu, bukan buat senang-senang ya. Ada beberapa persen kita bersenang-senang di situ, tapi di sini seperti ibarat kita keharusan untuk login setiap hari, untuk selalu nyelesain event dan lain-lain. Itu
Bisa seperti itu ya mengaduk emosi gua ya. Iya, itu tandanya lo udah masuk ke dalam ekosistem yang mereka buat. Game kayak eFootball tuh sebenarnya udah dirancang biar pemainnya selalu balik terus. Mereka kasih lo sedikit kesenangan di awal, tapi lama-lama jadi kayak rutinitas yang harus dijalanin. Login harian, event terbatas, misi yang harus diselesain dalam waktu tertentu. Semua itu dibuat biar lo merasa kalau lo nggak main, lo bakal ketinggalan atau nyesel. Ini strategi buat bikin lo tetap terlibat, bukan karena lo pengen, tapi karena lo takut kehilangan sesuatu. Makanya lo ngerasa emosinya diaduk-aduk. Karena game ini bukan cuma soal skill atau strategi, tapi juga psikologis lo yang dipermainkan. Pernah kepikiran buat break sebentar dari game itu? Atau udah terlalu dalam sampai susah buat ninggalin? Saya udah dari 2017 main eFootball ini dan sampai sekarang baru bisa speak up seperti ini. Dan menurut Anda, tips-tips apa yang bisa Anda berikan kepada saya biar emosi saya, mental health saya, psikologi saya ini masih bisa stabil dengan memainkan game tersebut? Lo udah sadar soal dampaknya? Itu langkah pertama yang penting banget. Supaya tetap stabil secara emosional dan mental, ada beberapa hal yang bisa lo coba. Jangan biarin game ini ngatur hidup lo. Misalnya lo tentuin waktu maksimal per hari atau per minggu, dan disiplin sama aturan itu. Jangan lihat eFootball sebagai kewajiban, tapi sebagai hiburan. Kalau lo mulai ngerasa terpaksa atau stres, berarti lo harus rehat sebentar. Kalau lo main gara-gara temen lo juga main, coba pikirin lagi apakah itu bikin lo senang atau justru terbebani. Jangan biarin orang lain nentuin gimana cara lo menikmati game. Terakhir, kalau game ini mulai ngaruh ke keseharian lo, emosi nggak stabil, gampang frustrasi, atau kepikiran terus bahkan di luar game, mungkin udah saatnya buat break lebih lama atau cari hiburan lain. Lo sendiri pernah coba rehat dari eFootball walau cuma sebentar? Atau emang selalu main non-stop dari 2011? Main non-stop dari 2017 dan ada beberapa juga yang gua rasa balik lagi ini game ini tuh kan kayak kita nuntut untuk login setiap hari dan ada beberapa juga yang gua rasa sistem gacha ini tuh di dalam gamenya ini tuh buat kita lupa akan diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan eFootball daripada diri kita sendiri. Bahkan gua kerja dan hasil setengah dari gaji gua ini gua serahkan seluruhnya untuk top up ke eFootball ini. Itu gimana menurut Anda? Itu udah tanda kalau game ini nggak cuma jadi hiburan buat lo, tapi udah ngambil kontrol atas hidup lo. Ketika setengah gaji lo masuk ke top up, itu bukan lagi soal kesenangan, tapi lebih ke dorongan yang mungkin lo sendiri nggak sadari saat itu. Game ini udah bikin lo lebih prioritaskan dunia digital daripada kebutuhan nyata lo sendiri. Lo gak sendirian, banyak orang ngalamin hal yang sama, terutama di game yang punya sistem gacha dan dorongan buat terus login. Ini udah kayak investasi emosional. Lo udah taruh banyak waktu, uang, dan tenaga, jadi rasanya susah buat ninggalin. Tapi kalau lo sendiri udah mulai sadar ada sesuatu yang gak sehat, itu langkah pertama buat keluar dari pola ini. Pernah kepikiran buat mulai pelan-pelan ngurangin keterikatan lo ke game ini? Mungkin coba break 1 atau 2 hari, atau setidaknya set batas buat top up biar nggak sampai ngorbanin kebutuhan lain. Kalau nggak login sehari 2 hari ya gue ketinggalan buat daily login lah. Gimana sih? Nah, ini jebakan psikologis yang emang sengaja dibuat game biar lo ngerasa harus login setiap hari. Padahal kalau dipikir-pikir, apa sih yang sebenarnya lo dapet dari daily login? Hadiahnya seringkali nggak sebanding sama waktu dan energi yang lo keluarin. Ini cuma trik, biar lo tetap terikat dan makin susah buat lepas. Kalau lo takut ketinggalan, coba tanyain ke diri sendiri. Kalau lo nggak login 1 hari, apa dampaknya ke hidup lo di dunia nyata? Gak dapet reward harian itu emang bikin rugi, atau cuma perasaan aja? Kalau lo bisa mulai daily login sebagai sesuatu yang nggak wajib, itu udah langkah besar buat lepas dari ketergantungan. Pernah coba skip login 1 hari buat ngetes gimana rasanya? Apa lo bakal beneran kehilangan sesuatu yang berharga? Atau ternyata nggak ngaruh sama sekali?
Oke teman-teman, jadi segitu aja mungkin podcast gua sama ChatGPT AI Voice ini teman-teman. Semoga ada hikmahnya yang bisa diambil sama teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan terus bisa memberikan manfaat tentunya atau hiburan buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Kalau kamu suka video ini, tolong like, share, dan subscribe. Suara Gary ngebahas seputar sepak bola, e-football, dan Konami. Video ini dibuat berdasarkan riset sendiri dari berbagai sumber berita. Gue juga bikin majalah Pitch View sebagai tambahan informasi dan koleksi. Oh iya nih, ada majalah Pitch View yang bisa teman-teman baca di sini. Cek link di deskripsi.